Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan kuliah SPS hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Bu Devi belum bisa mendampingi kalian hari ini karena kondisi suaranya juga masih belum ini ya, belum normal. Mohon doanya untuk beliau juga supaya bisa nanti ikut masuk lagi ya. Nah, jadi di sisa pekan kita sampai menjelang akhir semester ini saya akan usahakan insya Allah untuk masuk rutin lagi ya ke kelas ini ya, walaupun secara daring gitu. Dan nanti Ulwan kalau bisa kita coba ada pertemuan yang sifatnya luring gitu ya, di mana ya kelasnya mungkin di 614 gitu ya, yang bisa bareng-bareng, kan dua kelas ya. Kita akan secara bertemu gitu ya, bertemu secara luring mendiskusikan berbagai hal gitu ya. Nah, sebagai informasi ini kan ada teman kalian juga yang sudah akan mendaftar gitu ya, mencoba untuk maju seminar proposal di SPS ini ya. Mudah-mudahan nanti ketika ada informasinya, kalian bisa hadir untuk melihat dan belajar dari teman kalian nanti yang maju gitu ya. Oke, eh jadi ini pertemuan hari ini saya adakan gitu karena saya ingin memberikan semacam apa ya, bekal gitu ya pada kalian bagaimana sebetulnya kita memandang skripsi itu gitu. Jadi kemarin saya ke ke Bandung gitu ya, ketemu dengan dosen saya itu, kemudian diskusi dan di depan saya beliau apa namanya ya, memberikan memberikan wejangan lah ya. Jadi kami ketika bertemu kemarin itu di depan saya itu beliau sedang membimbing gitu ya. Jadi pas ketika kami datang, saya datang ketemu beliau itu bimbingannya juga datang gitu ya. Bimbingannya datang, kemudian beliau mengadakan bimbingan dan saya melihat di situ. Nah, ada hal menarik yang diberikan dan ini sepertinya penting untuk dipikirkan untuk kalian ya. Jadi nanti kan kalian akan lulus gitu ya. Ketika akan lulus itu biasanya kalau mencari kerja gitu ya atau ya pokoknya melamar ke tempat-tempat pekerjaan atau apa itu bisa jadi akan timbul pertanyaan gini, kalian bisa apa gitu ya. Kemudian yang sudah kalian lakukan itu apa saja, bisa nggak menceritakan tentang skripsi kalian gitu kalau kalian lulus dari skripsi gitu ya. Nah, jadi proses menulis skripsi ini itu adalah proses membangun karakter sebetulnya ya. Sekaligus kalian mencari dan mengumpulkan bekal sebanyak mungkin di bagian akhir perkuliahan kalian. Ketika kalian ditanya kalian bisa apa gitu ya. Coba misal saya tanya nih ke Ulwan aja ya. Ulwan, selama kuliah Anda belajar apa gitu? Jawabannya apa Ulwan? Belajar banyak materi matematika, Pak. Oke, Mata coba kuliah-mata jelaskan kuliahnya. satu. Coba jelaskan satu belajar apa? Mungkin yang paling saya ingat terakhir ada belajar di aljabar abstrak itu ada belajar dari himpunannya dulu dasarnya, lalu baru masuk ke grup dan terakhir itu yang aksiomanya banyak itu ada di lapangan atau field, Pak. Oke, jadi itu materi perkuliahan ya. Nah, itu berguna nggak dalam penulisan skripsinya Ulwan sekarang? Berguna Pak, setidaknya tahu cara menyusun kalimat atau dari definisi, teorema, dan penulisan struktur persamaan juga seperti apa nulisnya Pak. Oke, coba ya. Nah, ini untuk yang lain ya. Ini punya Ulwan sebagai contoh saja buat refleksi kita ya. Coba Ulwan mana tampilan ininya, judulnya coba. Yang bab satu ya Pak. Judulnya dulu, judul skripsinya sama bab satu boleh. Nanti pertemuan berikutnya, kalau memang bisa klasikal ya, kalau memang bisa luring, kita adakan. Tapi kalau nanti nggak bisa daring seperti ini lagi aja nggak apa-apa. Saya coba bahas ya dengan waktu yang ada ya.
Saya tawarkan nanti ke kalian gitu. Kalian judulnya apa, mau yang mau dibahas apa gitu. Tapi bukan sidang SPS ya, beda ya. Saya lebih refleksi ke ini nanti. Setelahnya ini apa gitu loh. Jadi jangan terjebak hanya sekedar menulis gitu ya. Nah, jadi gini, eh di oke konstruksi graf menggunakan IFS dan penerapannya pada rainbow coloring gitu ya. Oke, ini menceritakan apa Wulan? Baik, Yang Anda ini tulis tentang apa? menceritakan ya. Jadi mungkin idenya itu dari pewarnaan pelangi atau rainbow coloring yang cukup berkembang pesat akhir-akhir ini dan banyak jenis graf yang udah diteliti dari graf planar, graf gurita dan segala macam. Dari sini idenya itu adalah mencoba membentuk suatu pohon fraktal dari konsep fraktal itu menggunakan metode IFS atau iterate function system. Nah, pohon fraktal yang terbentuk itu nantinya akan dipandang sebagai graf cabang cabang, artinya setiap cabang itu Oke, ini kalau aplikasinya sehari-hari apa ya? untuk sejauh ini yang saya juga baca di beberapa artikel lainnya, mungkin saya membedakan ada artikel yang uh, sebatas hanya untuk penelitian akademis atau ilmiah, jadi menambah literatur kajian ilmiah. Ada juga yang memang penerapannya seperti modal matematika yang ada pengaplikasiannya diterapkan di kehidupan nyata. Nah, untuk judul saya ini, saya baru sebatas menambah kajian ilmiah atau yang dari ide yang baru itu dari konstruksi fraktal yang diwarnai pelangi Pak. Jadi untuk penerapan kehidupan sehari-harinya, saya sejauh ini belum menemukan. Ya, kalau misal masalah lampu merah atau masalah kemacetan gitu, itu kan sering dimodelkan dalam graf gitu ya. Nah, kira-kira topik yang Ulwan bahas ini bisa nggak untuk membahas hal-hal seperti itu? Masalah jaringan lintasan apa gitu-gitu? Mungkin bisa Pak, karena ini kan bentuknya nanti grafnya itu kemungkinan pohon atau nggak ada signalnya. Jadi nanti arahnya memang mungkin bisa diterapkan ke suatu lintasan atau jaringan transportasi dan sebagainya macam karena konsep dari pewarnaan pelangi juga memiliki arti tiap lintasan yang dilalui itu memiliki warna sisi yang berbeda Pak. Ya, oke. Baik. Eh, jadi begini, mahasiswa di mahasiswa yang dibimbing oleh dosen saya itu, mereka awalnya eh, diberikan atau mencari ya suatu diberikan topik ya, kemudian mencari artikel. Nah, artikel yang diminati ya sesuai topik ya. Nah, kemudian artikel tersebut itu dipelajari dan dipilih untuk dikembangkan gitu ya. Nah, ketika dikembangkan terjadi diskusi ya antara mahasiswa dengan dosen saya tersebut dan mereka mengambil topik-topik yang apa sih namanya ya aplikatif ya, topik aplikatif, tetapi nanti dipandang dari sisi matematik. Misal masalah asuransi gitu ya, kasus-kasus asuransi itu dipandang dari Anda tahu matriks Leontief ya? Pernah dengar ya matriks Leontief gitu? Itu ternyata konsep matematika yang kita pelajari tadi yang Ulwan sampaikan tentang grup apa segala macam itu bisa gitu ya dikenakan pada kasus-kasus seperti itu. Atau misalkan ada suatu fenomena gitu ya. Apa ya kemarin judulnya itu jadi dimasukkan ke dalam konsep grup gitu ya, dicek. Nah, tetapi permasalahannya adalah bagaimana mendefinisikan operasinya kan kalau di dalam grup itu yang menarik adalah pendefinisian operasinya ya. Well defined, kemudian memenuhi sifat grup atau tidak gitu. Atau misalkan satu fenomena, misalkan pakai matriks Markov tuh ya. Rantai Markov kan masalah transisi ya, transisi state gitu.
itu dimasukkan ke dalam matriks, kemudian diperiksa sifat-sifat matriksnya menggunakan konsep aljabar linier atau nilai eigennya seperti apa gitu. Atau misalkan masalah pemodelan. Pemodelan itu kan untuk mendapatkan nilai R0-nya ya, biasanya di model penyakit gitu, itu kan dia bicara tentang konsep nilai eigennya gitu. Nah, jadi kalian ketika nanti mengerjakan skripsi ini gitu, kalian harus mendapatkan sesuatu yang di luar prosedur matematiknya ya. Jadi fenomena yang kalian angkat ini itu kan nanti diselesaikan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk matematis, program atau apa segala macam. Nah, tapi yang kalian lakukan itu harus bisa dibahasakan dengan bahasa yang orang awam itu paham apa yang Anda lakukan gitu. Contohnya ini kan punya uluan ya tentang tentang apa graf. Graf itu seperti apa sih? Ya, graf itu kan ada simpul, ya kan, ada sisi, ya, ada representasi matriks ketetanggaan. Jadi suatu simbol dia akan bertetangga. Kalau dalam konteks matriks dia disimbolkan dengan suatu angka gitu, misalkan satu atau berapa, dan itu representasi bobot gitu ya. Nah, sama dengan misalkan itu panjang jalan gitu ya, panjang jalan dari misalkan dari kampus A ke kampus B, definisinya sekian, kampus B ke kampus C panjangnya sekian gitu ya. Jadi kita ketika membahas matematika itu juga harus tetap membahas realita ya. Ketika kita membahas realita, kita harus bisa memasukkan gitu ke dalam konsep matematikanya gitu ya. Nah, jadi ketika Anda menyusun, mulai menentukan topik gitu ya. Kan waktu sebelum sebelum UTS ya, pekan-pekan awal itu kan saya dan Bu Devi itu gencar untuk Anda membuat eh, topik gitu ya, menentukan topik, memilih dosen pembimbing gitu ya, dengan cara studi literatur dan segala macam, membuat resume. Nah, itu adalah tahap bagaimana Anda eh, menemukan informasi ya, mencari dan menemukan informasi, kemudian merangkum ya, kemudian merumuskan kira-kira arahnya akan seperti apa gitu ya. Nah, itu keniscayaan ya. Jadi dalam menyusun suatu artikel ilmiah, nanti kan Anda luarannya berupa berupa ini ya, buku skripsi ya, dan nanti ada rangkuman dalam bentuk artikel juga ya. Itu mau nggak mau Anda harus mempelajari dulu, mempelajari konsep, mempelajari materi gitu ya. Setelah itu Anda rumuskan dalam bentuk topik, diajukan memang ya untuk mendapatkan DP, dan setelah itu Anda menyusun yang namanya bab latar belakang. Nah, menariknya kemarin dosen saya itu waktu bimbingan dengan mahasiswanya itu, beliau tidak membahas bagian bukunya, buku proposal skripsinya tidak dibahas. Tapi beliau membahas bagaimana konstruksi pemikiran dari mahasiswanya itu. Jadi beliau menampil apa tuh namanya? Mahasiswanya itu membuat semacam slide kemarin pakai overleaf ya. Jadi ditampilkan idenya begini, perkembangannya sudah sampai mana. Jadi alur berpikirnya terlihat gitu, tidak sekedar Anda membahas eh, konsepnya apa, ininya apa enggak gitu. Tapi bagaimana mengkonstruksi masalah di dalam skripsi tersebut gitu ya. Kemudian mengaitkan dengan konsep matematika. Dan nanti arah penyelesaiannya akan seperti apa itu ditentukan di sana gitu. Nah, kan di dalam SPS tahap Anda adalah bab satu, yaitu menemukan masalah apa yang mau dibahas, what, why, how gitu ya. Mengapa ini menarik untuk dibahas dan bagaimana penyelesaian masalah Anda gitu ya. Dibuat dalam rumusan masalah gitu. Kemudian di bab 2 Anda membuat kajian teori ya, tinjauan pustaka. Di situ tool-tool yang Anda gunakan ya, teoritisnya apa segala macam gitu. Itu Anda susun ya. Misalkan teori tentang matriks, teori tentang graf Anda tulis di situ ya, ditulis, dilihat contoh-contohnya apa segala macam gitu ya. Nah, kemudian di bab 3 kan Anda buat semacam alur penelitian, langkah-langkah yang Anda buat gitu. Nah, saran saya setelah saya kemarin melihat proses pembimbingan beliau itu, ketika Anda memproses penulisan buku skripsi ini, Anda juga sambil membuat slide, sambil membuat slide. Jadi artinya apa yang Anda lakukan selama ini itu tuangkan dalam bentuk ringkasan slide. Jadi ketika pembimbing Anda saya gitu misal ngadep ke saya, itu jangan sekedar disodorkan bukunya, bukan, tapi Anda sambil bertemu ke pembimbing gitu ya, Anda munculkan slide Anda ceritakan, Pak, Bu,
saya begini. Ya kadang-kadang bimbingannya kan sudah sampai bab 2 ya, misal ya. Tapi ada review dulu ya. Pak, Bu, ini saya topik judulnya ini. Nah, kemarin saya menemukan topik ini, latar belakangnya adalah ini, A, I, U, E, O, poinnya gini. Saya membaca di rujukan ini, rujukan ini, rujukan ini. Nah, kemudian dari sini saya definisikan masalahnya seperti ini. Jadi setiap kalian bimbingan, kalian harus mulai dengan review, ya. Jadi pembimbing tidak hanya fokus menyelesaikan buku proposal Anda, enggak. Salah ketik lah, marginnya enggak inilah, kurang contoh lah gitu. Enggak sekedar itu. Tapi Anda juga harus banyak mendiskusikan ide Anda. Ketika misalkan menggunakan data gitu ya, menggunakan konsep untuk olah data gitu. Anda harus bisa sampaikan, Pak, Bu, saya melihat data ini seperti ini dan konsep yang saya gunakan berbicara tentang ini. Apakah ini memang bisa nyambung gitu ya? Apakah memang ini bisa menghasilkan sesuatu yang penting dan menarik gitu. Kalau pakai data gitu ya, tapi kalau pakai kajian teori ya beda lagi, itu kan pembuktian-pembuktian gitu ya. Jadi eh, pembahasannya diperbesar ya, tidak sekedar administratif buku proposal apa gitu enggak ya. Anda diskusikan ide di situ. Anda harus banyak bicara di situ ya. Beberapa mahasiswa bimbingan saya kan datang itu masih kesulitan menentukan topik gitu ya. Karena memang membaca membaca literaturnya juga sedikit gitu. Membuat benang merah dari sekian literatur itu tidak mudah ketika Anda tidak terbiasa membaca gitu. Nah, ini kan Anda dipaksa ya untuk membaca satu fenomena, memahami suatu literatur gitu ya di dalam SPS ini. Kemudian menuangkan dalam bentuk pendahuluan ya, latar belakang, rumusan masalah. Jadi selama Anda tidak bisa mendefinisikan masalah apa, masalah Anda apa, itu Anda bisa gagal di dalam SPS Anda. Kalau saya tanya ke Ulwan gini, dari judul yang Anda angkat ya Ulwan ya, Anda mau buat graf ya? Gitu Ulwan. Iya, Pak, membuat graf. Membuat graf. Nah, IFS-nya dipakainya apa dalam membuat grafnya itu? IFS-nya itu nanti sebagai orasi untuk membangkitkan grafnya, Pak. Jadi nanti dari awal terdapat bentuk awalnya itu misal sebuah garis, satu garis utuh itu, lalu dilakukan IFS pada garis tersebut. Ya, nanti di mana akan terjadi IFS itu ada rotasi, penskalaan, dan translasi. Jadi nanti garisnya berlanjut atau istilahnya tumbuh. Ada yang lanjut ke kanan, ke kiri, selanjutnya bercabang, dan seterusnya. Itu nanti terbentuk suatu pohon fraktal atau pohon. Nah, pohon itu sendiri adalah jenis graf, Pak. Jadi IFS itu dipakai sebagai operasi pembangkitan grafnya, Pak. Anda tadi menyebut fraktal di sini ya. Mau Iya, dibahas fraktal. fraktalnya ya. Fraktal itu apa fraktal? Fraktal itu objek yang tidak beraturan, jadi tidak beraturan, namun tetap ada yang acak, ada yang berpola. Jadi kalau satunya kan Euclid atau yang beraturan begini uh, terukur. Kalau fraktal itu dia itu suatu bentuk yang memang acak dan lebih kompleks untuk diteliti, Pak. Oke. Ya, jadi nanti begini ya. Ketika kalian maju di SPS gitu ya, dengan eh, proposal SPS-nya itu ya, si penguji kan nanti akan melihat dan membaca gitu ya. Mereka akan menangkap apa yang Anda lakukan sebetulnya gitu ya. Tapi permasalahannya nanti gini, kalau kalian tidak bisa mendefinisikan dengan baik masalahmu apa jadi gitu. Konstruksi graf ini menjadi masalah itu memang menariknya di mana gitu ya. Itu bisa di state ya, bisa dinyatakan sebetulnya dalam latar belakang gitu. Nah, contohnya gini misal, memang membuat graf itu biasanya seperti apa Ulwan? Dengan IFS ini ada pembedanya di mana gitu? Apa jawabannya Ulwan? Pembedanya adalah kalau graf selain menggunakan IFS itu biasanya suatu jenis graf yang memang sudah
didefinisikan langsung, Pak. Jadi misalnya seperti graf bintang mungkin yang sederhana. Graf bintang itu kan terdiri dari satu titik pusat simpul dan simpulnya ini menghubung satu titik simpul ini terhubung ke tiap simpul lainnya yang nanti akan berupa seperti bintang gitu. Jadi untuk jenis graf lainnya itu biasanya sudah didefinisikan langsung bahwa jenis grafnya seperti graf bintang, graf matahari, yang lain itu sudah didefinisikan jadi langsung bisa dikonstruksikan atau digambarkan visualnya. Sedangkan konstruksi graf dengan faktor ini dengan IFS ini uh, seperti eksperimen mencoba menemukan graf baru yang cara membentuknya atau membuat itu dengan IFS secara metode fraktal, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, ya. Ini misal lagi ya, misal ini nanti Ulun bisa bisa explore ya, diskusi dengan pembimbing juga ya. Jadi kalau saya punya 3 titik, saya buat sebagai simbol, kemudian saya buat menjadi segitiga gitu ya. Itu saya pandang sebagai graf, bisa ya? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nah itu bisa nggak dipandang sebagai graf menggunakan IFS yang seperti itu? Bisa, Pak. Karena tiap Bisa. percabangan itu artinya ada melewati simpul dan dihubungi oleh sisi, Pak. Ya. Nah, jadi hati-hati nanti ya. Kalian kadang-kadang eh, akan dibenturkan dengan satu contoh ya. Nah, contoh itu akan diwujudkan dengan konsep yang Anda gunakan gitu ya. Ini kalian semua ya. Jadi misalkan bicara tentang pemodelan, berbicara masalah itu berbicara asumsi juga, berbicara masalah, berbicara skenario. Jadi kalian saat menyusun SPS ini, pastikan skenario yang dibuat itu seperti apa. Ya, ketika Luan ini saya tanya, IFS, grafnya segitiga seperti apa gitu ya. Ternyata menurut Luan bisa dipandang sebagai IFS. Itu nanti harus didemokan tuh pada saat sidang SPS gitu ya. Seperti apa sih? Nah, ya. Jadi kalian ketika menyusun di dalam SPS ini memilih konsep, menggunakan konsep dan nanti mengaplikasikannya baik terhadap data atau suatu simulasi, Anda harus tahu betul ya bagaimana konsep itu bekerja. Anda harus tahu betul. Nah, tahu betul itu kan berarti harus belajar ya dalam kajian teorinya. Dan kadang-kadang materinya kan tidak ada di dalam kuliah. Nah, itu bedanya skripsi sama kuliah. Kalau skripsi bisa jadi akan sedikit lebih tinggi gitu ya. Ada kebebasan di dalam materinya gitu ya. Kalau kuliah kan terstruktur prosedural gitu ya. Dan harapannya sebetulnya yang kalian sudah pelajari saat kuliah itu bisa dipakai. Contoh, misalkan kalau main matriks, itu kan kalau dalam matriks ada syarat-syarat determinannya bagaimana dia singular atau tidak. Karena kalau nanti asumsinya matriksnya tidak singular gitu ya, kemudian dalam prosesnya Anda menemukan matriks yang singular, apa yang terjadi gitu ya. Kemudian misal dalam menyusun alur penelitian itu kadang-kadang muncul begini, lambang apa tuh, belah ketupat ya, ya tidak gitu ya. Nah itu muncul begini, ya tidak itu Anda nanti yang terjadi apa ya atau tidak gitu. Kadang-kadang bikinnya macam-macam, tapi yang terjadi dalam data Anda begini, begini, begini. Jadi tidak semua terlewati. Atau misalkan dalam data di differencing gitu ya, kan ketika tidak di differencing sampai muncul dan memenuhi asumsi maka bisa jalan. Nah itu yang terjadi. Artinya ketika Anda memuat alur penelitian, Anda harus memasukkan semua kemungkinan yang terjadi dalam penelitian Anda. Masalah nanti ketika Anda ambil sampel atau data dan yang terjadi jalannya adalah begini, begini, begitu, begitu, ya sudah itu yang terjadi gitu. Tapi semua kemungkinan yang terjadi itu Anda harus masukkan. Misalkan membandingkan membandingkan apa tuh konsep A dan konsep B ya, mencari optimasi dari konsep A dan B gitu ya, mencari metode yang terbaik dari konsep A dan B. Nah, itu semua kemungkinannya juga harus dimasukkan di dalam alur itu ya, datanya, asumsi data tuh ya, misal menguji normalitas apa segala macam. Dan biasanya kalau dalam data kan yang dioprek ya, yang diselesaikan adalah permasalahan datanya itu. Soal datanya mengandung apa, itu yang harus diselesaikan gitu. Ya, data runtun waktu. Anda harus tahu runtun waktu itu apa, kajian teorinya apa gitu. Ya,
Jadi ingat ya, ketika Anda memilih satu topik di state dalam satu judul, ya, harapannya adalah Anda paham betul, ya, masalahnya muncul dari mana. Studi literatur ya, mulai dari studi literatur. Kemudian ketika Anda berdiskusi nanti dengan pembimbing, Anda diskusikan hal-hal yang sifatnya eksplorasi ya, lebih mendalam, nggak sekedar laporan ya. Pak lapor saya sudah mengerjakan ini, Pak lapor saya sudah mengerjakan itu. Selanjutnya begini, enggak. Mendiskusikan ide. Karena itu adalah karakter yang nanti Anda dapatkan ketika Anda nanti lulus dari sini, Anda sudah melakukan skripsi, Anda ditanya dengan skripsi itu Anda belajar apa, Anda dapat apa. Anda bisa menceritakan nanti, Ulan pakai program nggak ini nanti? Pakai Pak, nanti ada Python-nya. Oke, good. Nah, berarti kan di situ Anda ditanya, Anda belajar apa? Ya, saya belajar program Python. Ya, saya belajar bagaimana mengkonstruksi masalah ini dalam bentuk pemrograman dan menyelesaikan solusinya gitu. Nah, itu ya. Jadi pastikan skripsi yang Anda pilih apapun topiknya ya, Anda harus mendapatkan sesuatu keterampilan baru atau tidak baru tapi dia lebih mendalam. Misalkan Anda sudah punya Python, sudah bisa R ya, sudah bisa program yang lain gitu. Anda harus lebih, harus dapatkan yang lebih gitu ya. Tidak dasar-dasar lagi gitu ya. Nah, itu harapan saya. Nanti kita akan bicara lebih teknis lagi, mengambil beberapa contoh dari skripsi teman Anda sebelum nanti maju ke dalam SPS gitu ya. Jadi jangan sampai apa nih waktu Anda terakhir ini sebelum lulus itu sekedar prosedur administratif ya, hanya menghasilkan suatu buku proposal skripsi tanpa Anda eh, mendapatkan sesuatu gitu. Ya minimal karakternya atau pengetahuan tambahan gitu. Ya, konstruksi graf menggunakan IFS dan penerapannya rainbow coloring gitu ya. Ini matematik gitu, tapi apa dalamnya? Anda coba ceritakan. Nanti pada saat SPS sidang gitu ya, 5 menit 10 menit pertama gitu paling enggak. Itu penonton itu idealnya paham apa yang Anda mau bahas gitu. Walaupun setelahnya mereka tidak ngerti karena teorinya kan bukan teori yang graf itu. Kenapa dia harus dibentuk dalam IFS? Apa sih rainbow coloring? Apa tuh namanya, ilustrasinya seperti apa sih rainbow coloring? Ya, rainbow, rainbow tuh apa? Rainbow pelangi kan? Pewarnaan apa sih? Pewarnaan itu maksudnya bagaimana sih kira gitu. Nah, paling nggak itu ya awal-awal. Jadi ketika Anda bisa membahasakan dan menyajikan topik Anda dengan menarik, teman-teman paham, nah berarti Anda bisa memahami apa yang Anda permasalahkan gitu. Ya masalah selanjutnya kajian teori dan segala macamnya itu sudah masing-masing ya gitu. Oke. Nah, berapa orang ulon yang belum dapat ini berarti ST sampai detik ini? Ada 4 mahasiswa lagi, Pak. Masih 4, oke ya. Kalau sampai pekan ini masih belum dapat juga, ya nanti mahasiswa yang belum itu ketemu saya langsung kasih jurnal dan saya langsung tunjuk aja nih, pelajari ini. Kalau memang nggak ada ide sama sekali ya, kalian coba kerjakan ini, pelajari ini gitu ya. Jadi modelnya presentasi, ya presentasi. Jadi jangan sampai eh, terlalu tertinggal ya, teman-temannya sudah banyak. Ya walaupun ada juga ya sudah dapat ST ganti judul gitu ya karena begini begitu, oke nggak masalah. Jadi artinya ST itu sebetulnya hanya gerbang awal ya, gerbang awal untuk Anda mendapatkan DP. Setelah itu Anda bekerja dengan serius dan rutin. Kalau nggak dapat ST itu ya bingung gitu loh. Ini saya mau ngapain gitu ya. Walaupun nanti dalam pembimbingan bisa jadi dibelokin gitu. Nah, Ulwan ini termasuk yang ST-nya dan judul ininya sesuai ya, Ulwan? Atau ada perubahan? Perubahan sedikit di metodenya, Pak. Jadi sebelumnya saya mengajukannya warnanya itu MTL, ini berubah jadi rainbow coloring, Pak. Good. Nah itu ya, buat yang lain juga ya. Jadi maksud saya gini, ST oke, topiknya sudah Anda munculkan, tapi nanti dalam pembimbingan kalau dibelok-belok sama dosennya ya, dan dibelok-belok oleh Anda sendiri ya, itu sangat wajar ya, fleksibel ya, jadi nggak usah khawatir gitu, tiba-tiba berubah jadi ini, tiba-tiba ganti.
total gitu ya, misal sangat total ya it's okay, nggak masalah. Ada yang sudah disetujui, tapi datanya nggak masuk dalam kriteria, asumsi, ganti, pusing lah. Tapi akhirnya ketemu lagi, datanya sudah jalan lagi gitu ya. Jadi warna-warni SPS nanti masing-masing dari Anda pasti punya cerita. Ya, tapi yang Anda harus samakan, ya itulah minimal saling ngingetin, lateksnya, apa segala macamnya gitu ya. Dan insya Allah nih dalam waktu dekat ada yang maju ya, November ini, 3 orang. Eh, Anda tonton gitu ya, beri motivasi. Dan nanti modelnya gini ya, eh, paling enggak apa tuh namanya, proposalnya sama slide-nya di-share ke teman-temannya. Jadi biar pada ngelihat gitu. Syukur-syukur bisa nanya nanti. Kan seru nanti nih, misal Uluan maju, yang nanya temennya. Sebelum pengujinya nanya, yang nanya temennya. Nanti dosen bisa ngelihat temennya nanya aja, misalkan canggih jawabnya. Nah ini dosennya kan jadi termotivasi gitu. Tapi kalau temennya nanya dan jawabnya kurang meyakinkan, ini dosennya juga nanti jadi suuzon. Waduh ini ngerti nggak ya? Gitu. Ya siap-siap ya kita ubah nanti polanya angkatan 22 nih. Ada yang maju, ditanya, bukan bentuk ini ya, bukan bentuk kerjaan, tapi justru bentuk penghargaan ketika teman kita maju menjadikan sesuatu dan kita tanya ke teman kita, itu bentuk menghargai karena kita memperhatikan gitu. Masalah nanti selanjutnya bahasanya menjadi lebih rumit atau apa dan kita tidak mengerti, ya udah itu kan masing-masing topiknya ya. Oke gitu ya. Jadi insight dari saya, pencerahan dari saya, Anda buatlah skripsi ini dalam 2 semester ya atau 1 semester, menjadi bekal, menjadi sarana untuk Anda mendapatkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena dunia luar itu tidak sekedar melihat Anda pandai, ya, tidak sekedar melihat itu, tapi bagaimana Anda menyajikan, ya, itu juga penting gitu. Anda bisa apa? Bisa semua. Jangan sampai jawabannya gitu ya. Bisa semua. Coba bisa bikin kopi nggak? Bisa bisa bikin program ini nggak? Nah, jangan sampai seperti itu ya. Tapi Anda harus fokus dan mendalam, expert di situ. Ulun pakai Python, oke, Pythonnya nanti menjadi sesuatu yang canggih ya. Kalian pakai R, R-nya harus lebih canggih ya dibanding yang Anda biasa mampu selama ini gitu. Ya, kalau Anda pakai program ya, tolong diperdalam betul. Bikin secanggih mungkin hasil dari skripsi ini gitu. Ya. Oke, nanti kalau menemui kesulitan, ya Anda banyak-banyak istighfar juga ya, tapi nggak boleh apa mundur gitu. Kalau kelamaan nggak ketemu DP, ini hati-hati. Biasanya jadi malas, sungkan, dan itu akan menghambat sebetulnya secara psikologis ya. Setahu saya sih mahasiswa matematik itu nggak masalah kalau dari sisi materi. Justru masalahnya itu hal-hal non teknis. Ada juga yang magang nih, Ulwan. Ya, teman-teman kan ada yang magang apa segala. Nah itu hati-hati tuh, fokusnya jadi terpecah gitu ya. Ya mungkin itu pilihan ya untuk magang itu, tapi tolong saling ngontrol dan Anda lapor ya ke PA dan ke DP ya kalau misalnya ada aktivitas. Selain SPS ini Pak, Bu, saya magang nih begini-begini, hasil habisnya kapan, ininya kapan. Mohon izin saya hanya bisa bimbingan 1 kali sepekan di ini. Ya, pokoknya yang magang-magang itu ya sebaiknya 1 pekan sekali harus ketemu, baik daring atau luring, komunikasi ya dengan dosennya gitu gimana caranya. Karena itu yang membuat Anda terikat. Kalau Anda membebaskan diri dengan DP Anda, justru hal-hal non teknis itu yang akan membuat Anda jadi molor gitu. Target saya SPS ini paling enggak 50% ada sidang sidang SPS di semester 1, 2, 3 gitu ya. Karena kalau tidak muncul nilainya di 1, 2, 3 berarti nanti di 1, 2, 4 Anda ngambil SPS plus skripsi gitu. Dan SPS plus skripsi itu ya sama saja Anda mengerjakannya sama dengan semester ini gitu. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya pertemuan hari ini. Sudah lama asinkronus. Tugas yang kemarin tuh yang sampai bab 2 ya Ulwan ya. Itu tolong dimasukkan di drive. Jadi kami juga bisa menilai. PTS kemarin sudah saya nilai. eh Ya saya memberikan nilai yang bawah ya bagi yang belum dapat ST. Tapi nggak usah khawatir. Karena nilai Anda, nilai terakhir itu nanti berdasarkan sidang SPS, nilai penguji dan pembimbing gitu. Ya, kalau sekarang kan yang dicantumkan hanya nilai proses. Jadi kesempatan buat Anda mendapatkan nilai bagus di SPS ini masih terbuka lebar ya. Jangan khawatir gitu. Ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Silakan. Hmm, Puluhan? dari Nggak saya ada? cukup, Pak.
Cukup, oke. Cukup, Ini Pak. yang hadir nggak nyampe, nggak, ya, nggak nyampe 50 ya. Ya, saya asumsikan ada kepentingan ya, tapi nggak apa-apa. Paling nggak Zoom ini nanti bisa di-share biar teman-temannya bisa diingatkan lagi ya bahwa SPS tidak sekedar SPS ya, tidak sekedar administratif ya, tapi Anda harus bisa mendapatkan bekal dari SPS ini. Bagi yang berkendala dengan pembimbingan, Anda mau ngomong ke PA-nya, mau ngelapor ke saya secara Japri atau ke Bu Devi, atau ngomong ke Korprodi itu dipersilakan. Anda punya hak untuk itu. Anda bisa, pembimbing nggak bisa, berkali-kali nggak bisa, dan itu menjadi masalah buat Anda, akhirnya jadi mundur bimbingannya, Anda berhak untuk lapor itu. Tapi sebelumnya komunikasi dulu dengan DP ya. Bahasa yang santun, perhatikan waktu juga di jam-jam ketika WA itu juga harus diperhatikan. Jadi adab dan akhlak selama pembimbingan itu wajib dilakukan gitu ya. Oke, terima kasih Ulwan ya sudah sedikit refleksi. Bab satunya nggak saya lihat, nanti kali aja saya nguji gitu ya. Nanti saya lihat dari judulnya aja dulu gitu ya. Ya, nanti pekan depan Ulwan coba cari ruangan ya yang sempat saja nanti kita masuk di situ untuk luring. Kalau Bu Devi bisa ikut dampingin, tapi kalau Bu Devinya nggak bisa mungkin saya aja nanti yang masuk gitu. Kita coba ya untuk Anda belajar presentasikan ide-ide Anda gitu ya. Biar teman-temannya pada nonton. Saling mengecek sudah sampai mana sampai mana. Bagaimana sih latar belakangnya di bab satu itu, yang satu begini, yang satu begitu. Beda-beda DP gitu ya. Beda beda standar. Nah, itu nanti kita coba adisional tapi bisa daring bisa luring. Oke, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ulun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi